Gini. Sudah ya? Ya. Ya wis nanti dicek YouTube-nya ini, cek apa laptopnya. Ini sudah terlanjur pakai yang ini. Jadi soalnya recordingnya bisa, tapi kok ada. Jadi itu ya, tadi sejarah, untuk sejarah bagaimana? Uraian yin-yang, musim, jenis nadi, fenomena organ, meridian, patogenesis. Jadi ini nanti yang kita pelajari ini ya, dan paling utama adalah yin-yang, musim, dan apa qi ya, olah qi itu paling penting. Olah qi, teori pengobatan. Jadi untuk sejarah sudah memahami ya sejarahnya. Jadi sudah paham sejarahnya, bukan akupunktur atau TCM itu bukan yang menemukan itu bukan seorang petani, bukan, kan ada yang menyatakan yang menemukan adalah seorang petani. Nah, itu bukan. Terus kan ini yang pertama kali itu yang menemukan itu orang purba yang namanya sekarang ditokohkan di dalam BBM untuk penulis dan yang apa itu yang ini yang berkonsep ini di dalam bukunya itu ada untuk menentukan diagnosanya itu di 81 pertanyaan ask and answer ya, tanya jawab, atau kalau sekarang dikenal biasanya kalau Ujikom. Nah ini kan Ujikom itu kan 4 dasar diagnosa ya, itu tentang nanti di situ nanti diagnosa itu berdasarkan nadi kan, nadi itu sih, jadi nanti diagnosa itu kan berdasarkan pengamatan, terus penghidu, penciuman, terus kemudian anamnesa kita kumpulkan dari kita mengamati orang, kemudian setelah mengamati kita baru, terus kemudian kita wawancara, kita tanya-tanya, kita tanyain keluhannya apa dan lain sebagainya, itu masuk untuk diagnosa. Kemudian di situ kita raba tentang apa, tentang nadi. Nah nanti diagnosis itu kumpulan dari kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau di dalam buku Wangti ini kan namanya itu ya Pak Seti dan 81 tanya jawab ini pengumpulan sekarang, atau dikenal untuk saat ini dikenal itu sebagai 4 dasar diagnosa. Nanti di situ ditambah lagi sindrom atau kaidah Padang, kaidah 8 kaidah ya gitu. Itu nanti untuk menentukan penyakit. Tapi di sini saya anggap sudah paham semua ya. Nah, kita masuk ke teknik terapi akupunktur. Memang kita di sini awalnya kita pelajarinya sama ya dengan teori akupunktur ya, karena Tuina meminjam jalurnya akupunktur, makanya kita mempelajari akupunktur. Jadi di sini beruntung yang belajar akupunktur itu kan, kalau kita belajar akupunktur itu kan lama dan apa itu namanya, biasanya orang cukup mahal ya untuk apa itu namanya, untuk belajar apa kursus atau belajar akupunktur ini untuk memahami itu butuh waktu yang lama lah. Karena belajar Tuina itu juga harus sama diagnosisnya, maka saya materinya saya kenalkan akupunktur, jadi sama dengan kita belajar akupunktur. Nah, cuman kita akupunkturnya klasik ya, jadi kita tidak belajar medis ya, akupunktur medis, karena itu apa
ininya berbeda. Karena kita belajarnya ilmu Sinse. Ilmu Sinse itu klasik. Walaupun sekarang sudah sudah dikombinasikan untuk saat ini ilmu Sinse juga sudah mulai masuk ke ranahnya medis ya. Sudah mulai bergabung-gabung. Tapi untuk sementara untuk Sinse ini ada keberuntungannya yaitu masih untuk bisa ikuti uji POM dan kemudian bisa untuk mengurus izin praktek. Walaupun untuk izin praktek juga dari berbagai macam terapi ya, ada dari pressure, ada yang dari banyak ya, dari tabib, dari apa itu kan sudah ada yang yang bekerja sama dengan dinas kesehatan. Nah, untuk Tuina ini salah satu, tapi minimal di Tuina ini kita mempelajari tentang TTM, tentang tradisional Chinese medicine, ya, sama dengan akupunktur. Ini kita kenalkan teknik terapi akupunktur. Ada praktek klinis terapi akupunktur diterapkan berdasarkan Janssen-Lindsay. Nah, Janssen ini tadi yang saya katakan kita harus paham tadi yang tentang bukunya The Missing ya, yang tadi 81 pertanyaan itu masuk di dalam Janssen. Nah, Lindsay-nya ini adalah terapinya kita mau pakai apa? Mau pakai spiritual boleh, mau pakai akupunktur boleh, mau pakai moksa, gabuan atau kerokan, pakai tapping boleh. Nah, mereka itu termasuk dasarnya pakai PTM ya, masuk Tuina juga. Nah, Janssen cara analisa penyakit atau pemberian pengobatan berdasarkan identifikasi sindrom atau berdasarkan kumpulan dari diagnosa simptom yang menggunakan pendekatan teori yin-yang, pusing, fenomena organ, etiologi perjalanan penyakit, neuro atau titik meridian. Nah, ini ada titik meridian itu ada 14 meridian. Memakai 4 dasar diagnosa. Kunci di sini adalah prinsip atau cara pemberian pengobatan atau teknik terapinya. Jadi Janssen itu Janssen itu masuk diagnosanya, sedangkan untuk kunci adalah jenis terapinya. Itu seperti itu ya. Nah, di sini ada perbedaan di mana kita identifikasinya itu bisa dari sindroma. Sindrom itu termasuk pagang ya, pagang itu termasuk sindrom. Nanti pengembangan sindrom itu belajarnya lama, harus serius dan benar-benar cermat. Itu kan sindrom, jadi sindrom dingin, sindrom panas, sindrom kuat, sindrom lemah. Nah, itu dalam pagang. Dan nanti dari sindrom itu berkembang lagi yang dinginnya di organ mana, nah itu kan termasuk sindrom. Nah, ini itu belajar lebih banyak lagi ya untuk sindrom. Kalau untuk simptom, nah ini simptom itu adalah cuman sampai ke masalah tanda dan gejala. Misalkan nyeri di mana? Oh, di kepala, tusuk ada di kepala, atau kita Tuina di kepala. Itu seperti itu simptom atau tanda dan gejala. Gejalanya itu dalam mana? Biasanya berhubungan dengan titik asepoin ya. Nah, ini seperti itu. Jadi kita untuk materi ini saya hubungkan dengan klinis yang secara klinis. Ini untuk sampai ke Janssen-Lindsay mungkin ada yang masih bingung atau mau bertanya silahkan. Kita pokoknya pelan-pelan saja ya, pelan-pelan biar paham ya untuk yang
pemula. Kalau untuk yang sudah sudah akupunturis atau sudah biasa terapi ya mungkin sudah. Monggo yang sampai di sini nih tentang pandangan tentang peneliti itu seperti apa, sudah punya gambaran belum? Ada yang masih belum punya gambaran? Silakan dari permateri. Ada yang mau tanya? Halo? Sudah paham semua nih? Bagaimana Pak, nggak mendengar? Dengar nggak? Takutnya saya ngomong sendiri ternyata nggak mendengar. Bagaimana Dengar, Bu. Oh ya. Bagaimana Pak Sigit? Sudah cukup jelas untuk Janssen Lunti atau untuk simptom sindrom? Bagaimana? Ya, masih pendahuluan, Bu. Belum jelas kan. Masih pertama ini. Ya, jadi kita prinsipnya kalau untuk ini, jadi kalau simptom itu masuk ke sindrom. Kalau simptom masuk dalam sindrom, kalau sindrom itu jadi simptom itu bagian dari sindrom untuk menentukan diagnosa. Begitu. Kalau sindrom sendiri itu cuma tanda dan gejala. Begitu. Jadi misalkan palpasi, oh dia palpasinya sebelah mana? Oh sebelah pipi. Oh hangatkan saja di pipi ya gitu. Padahal sebenarnya kan ada titik-titik yang lain dengan persarapan. Karena tidak tahu kebanyakan yang terapi yang tidak memakai dasar sindrom, mereka itu biasanya memakai tanda dan gejala. Itu seperti itu. Jadi harus paham ya membedakan antara sindrom dan simptom. Simptom bagian dari sindrom. Sindrom tidak mesti harus memakai simptom. Karena apa? Kalau misalkan dia itu penyakit sifatnya kronis, tidak ada terasa nyeri, dia kan tidak dicari. Jadi simptomnya apa mau dicari gimana? Tapi dia lemah, tapi tidak mampu berbuat apa-apa, tidak punya tenaga, tapi tidak ada sakit. Nah itu kita harus mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan, lemahnya karena apa. Nah dari situ tuh ketemu nanti sindrom, sudah lama atau belum penyakitnya. Nah, itu seperti itu. Nah kalau simptom jatuh, sakit, nyeri, misalkan, langsung kita bisa tentukan ya kita meridian mana yang dilewati nyeri, itu bisa kita lakukan tuina atau penusukan kayak gitu. Kalau di akupunktur ya ditusuk, kalau di tuina ya kita lakukan mungkin kita bisa pakai teknik tuina itu seperti misalkan kita tutup atau apa gitu ya nanti gitu. Kan intinya kita memahami tentang sindrom dan bedanya simptom seperti itu ya. Nah, antara simptom dan sindrom itu dua kondisi yang berbeda tetapi berhubungan erat. Ini berbeda simptom sama sindrom. Ini tadi yang kita katakan. Sindrom dalam ilmu kedokteran dan psikologi adalah kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis, tanda-tanda, simptoma. Nah, ini kan masuk nih simptoma, fenomena atau karakter yang sering muncul bersamaan, yang muncul sering secara bersamaan. Jadi ini tuh muncul secara bersamaan sindrom. Jadi kumpulan. Kumpulan ini dapat meyakinkan dokter dalam menegakkan diagnosa, dokter atau terapis dalam menegakkan diagnosis. Istilah sindrom dapat digunakan hanya
Ini salahnya ya, ini maaf nanti ini simptom ini. Suaranya nggak jelas. Oh gitu ya, kok masih nggak jelas ya? Iya, suaranya kayak ya apa balik kayak nggak enak didengar itu. Suaranya hilang-hilang, Bu. Ya, nanti, Bu. Bu Sri di mute, Bu. Bu Sri di mute. Suaranya tidak terdengar, Bu. Di mute. Kalau ini memang lagi saya mute ini, saya nyari apa foto. Tanya kau. Suaranya udah terdengar, Bu. Sudah terdengar, Bu. Ya, lanjut, Bu. Halo, halo. Ya, Bu. Terdengar, Bagaimana? terdengar. Ya, Dengar nggak? Jelas. dengar Jelas. jelas. Oh iya. Sudah. Ya udah. Pakai headset. Ya. Oke. Jadi kita ulangin aja ya. Nah sampai di sini tadi, sampai di ini sudah paham semua. Ya. Sementara jalan dulu, Bu. Sementara jalan dulu karena tadi sudah terdengar, Bu. Jadi sudah bisa Nah, ini, membedakan. Bu, kalau mau nanya, Bu. Gimana? Yang sindrom ini dengan simptom, tadi kan Ibu bilang ada perbedaannya. Nah, sebenarnya kalau memeriksa penyakit, itu sebenarnya ketika datang pasien itu, yang bisa terlihat itu simptomnya atau sindromnya, Bu? Kalau sifatnya misalkan nyeri, takut, misalkan ya pasien datang kondisi trauma atau dia jatuh atau apa kan yang terlihat langsung ke simptom, ya karena akut. Tetapi pada saat kita hanya menyelamatkan untuk rasa sakit atau nyeri, itu kita biasanya pada berdasarkan simptom. Tetapi simptom itu tidak menyembuhkan, hanya pertolongan pertama. Gitu. Jadi kalau saya sendiri kalau praktek, kalau untuk yang misalkan ada nyeri nggak bisa jalan atau leher, sciatika, nah seperti itu kan cenderung orang akan berpikir manajemen nyeri. Nah itu biasanya banyak yang terapis itu memakai sindrom. Misalnya kok simptom ya, maksudnya simptom itu tanda dan gejala aja yang langsung terasa. Kalau sindrom itu
kita kumpulan mengumpulkan data klien sudah berapa lama kita pakai pengamatan, kita lihat ketika datang pakai sendal atau tidak, misalkan itu wajahnya bagaimana, cerah, tegas atau sedih, membungkuk atau apa lah, itu kan termasuk untuk sindrom itu kumpulan dari 4 dasar diagnosa ditambah dengan Pak Gang gitu ya, 8 kaidah sindrom yin yang, sindrom Handel, sindrom Hanse gitu ya. Jadi yang kita pakai di simptom itu hanya bagian dari sindrom gitu maksudnya. Tapi ya boleh-boleh saja ya. Ya, jadi gini Bu, ini kan karena saya kan juga baru belajar mau belajar akupuntur ini ya. Sebelumnya kan saya mempergunakannya dengan teknik totok nih. Nah, ada kejadian, ada pasien baru-baru sih. Rupanya tadi yang seperti Ibu sebutkan, dia kejadian bel palsi, Bu. Nah, saya datang ke rumahnya. Dia itu cerita bahwa kejadiannya adalah semalam gitu ya. Dia cerita semalam itu tiba-tiba muka sebelah kiri terasa tidak enak, lalu mata tidak bisa dikedipkan, lalu kemudian mengunyah makanan tidak bisa. Nah, kenanya di sebelah kiri gitu. Lalu dengar cerita itu saya kumpulkan kan ceritanya dia, lalu kemudian ada terasa nyeri gitu kan di bagian belakang kepala, di bagian telinga. Saya kumpulkan itu. Baru kemudian setelah mendapatkan cerita-cerita itu, data-data itu, sambil saya kemudian periksa gitu kan, ternyata ada saya periksa dari tadinya juga tangan kirinya. Nah, itu ternyata apakah itu berhubungan dengan penyakit bapaknya? Menurut saya tidak gitu kan, karena kok beda gitu. Apakah bapak itu dipengaruhi oleh jantung? Kan enggak juga gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira saya melihat ada, nah itu kumpulan data-data yang dia ceritakan itu simptom atau sindrom, Bu? Nah, itu sindrom. Jadi sindrom itu ketika kita pasien itu kita lihat, kita kan pengamatan ya, kita lihat, dan setelah kan pertama kita melihat pasiennya tuh kondisinya bagaimana, itu kan secara kasat mata kita lihat, belum kita tanya, tapi baru kita lihat aja, oh dia minyong gitu ya, oh dia kan ada ya, oh matanya apa terangkat sedikit, kalau biasanya kalau pasti kan matanya alisnya agak nggak simetris kan, kita lihat oh kok tidak simetris kan, itu kumpulan itu data pas waktu kita melihat. Terus kemudian kan kita pada saat setelah kita melihat kan kita mencium bau apa gitu ya, kalau pasti ya nggak ada bau ya. Tapi ketika kita sudah pas pengamatan kita melihat dia mencong, otomatis yang membuat mencong itu biasanya apa? Kan ada sesuatu yang bergerak itu apa? Angin. Nah, berarti kita sudah punya pemikiran bahwa orang ini pasti kena angin. Nah, pas kita mau melakukan anamnesa atau mengumpulkan pertanyaan, kan kita langsung punya ide untuk bertanya, Bapak habis dari mana? Pagi sore apa? Oh, habis dari pergi kemana? Habis makan apa? Makan yang dingin. Oh, berarti kan itu kumpulan-kumpulan pertanyaan itu nanti akan dikumpulkan untuk menentukan sindromnya, kan seperti itu. Nah, kalau simptom biasanya ketika dia misalkan, pasti juga bisa, dia terasa apa? Ada juga yang diawali dengan nyeri leher, tiba-tiba lehernya nyeri. Nah, itu karena apa? Dia itu mungkin tidur di bawah atau mungkin lagi begadangan, ketiduran di lantai, tiba-tiba pegel, kepalanya dipotek. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Jadi itu termasuk pas dipoteknya rasanya itu ya, itu kan simptom gitu loh. Jadi saya bilang kan TCM ini holistik ya. Holistik itu tidak bisa memandang bahwa satu penyakit itu cuma dipandang dari satu segi.
dari berbagai segi itu harus kita cermati gitu loh. Jadi ada di dalam tubuh itu, dalam suatu penyakit itu ada yang sepertinya kelihatan panas, tetapi ternyata dia dingin. Ya, makanya di dalam simbolnya simbolnya yin yang itu kan ada yin-nya kecil dan ada yang-nya kecil itu ya. Nah, itu kan di situ kita bahwa menunjukkan bahwa di dalam yin ada yang, di dalam yang itu ada yin. Gitu kan. Itu di situ memang agak-agak rumit ya. Belajar akupunktur sebenarnya itu harus merapat dengan alam. Kalau saya gitu ya, harus benar-benar pemikiran kita itu menyatu dan kita memberikan hati kita. Itu seperti itu. Seperti contohnya juga kalau orang misalkan nih, seperti contohnya pada gejala asma, ya kan? Nah, sesak nafas, batuk, bising, suara mengih, ya itu kan. Nah, ini belum tentu juga panas, bisa juga karena cenderungnya dingin. Nah, ini dari sini dikumpulkan beberapa pertanyaan yang nanti akan mengerucut untuk menentukan sindromnya. Nah, setelah kita ketemu sindrom, organnya yang kena apa? Setelah kita kena organ, ya kita mau pakai dasar terapi apa? Langsung ke titik ataukah kita memakai dasar titik musuh? Nah, itu ya titik pusing ya kan? Nah, titiknya namanya usus. Atau bagaimana di situ? Yang ini yang membedakan antara sindrom dan simptom. Pokoknya kalau simptom itu ya ketika kita langsung pusing, oh ini kepala saya sebelah kanan pusing, oh migrain, udah tusuk di daerah sakit. Nah, bisa juga reda gitu. Tetapi ketika simptom itu kita pakai andalan, suatu ketika penyakit itu balik lagi gitu. Jadi kita sering besok kalau datang lagi sakitnya sama, enak, oh enak saya sudah diobati pakai tuina ini di kepala. Oh ini kok enak, sakitnya sudah nggak ada lagi. Tetapi suatu ketika kok datang lagi. Nah itu berarti kita pengobatannya kemarin tidak tuntas. Seperti contohnya di tuina. Di tuina itu kalau sakit kepala pasti di kepala. Tetapi untuk vertigo kan daerah tertentu. Nah, kalau kita hanya berpikir bahwa vertigo juga urusan dengan kepala, kita pakai daerah kepala, jadi tidak tepat. Harus ada titik yang membantu untuk untuk membantu pembiaran dari stagnasi yang menyebabkan kita vertigo. Gitu. Seperti itu namanya pembebasan chi, stagnasi chi. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi yang terpenting nomor satu itu diamati, dibau, terus nanti dikumpulkan pertanyaan ya, dan perabaan. Nah kalau di pengamatan itu kan ada pengamatan apa? Pengamatan lidah. Kalau di dia itu berarti perabaan nadi. Jadi kalau tuina itu kalau menurut saya bisa orang sebagai seorang terapis yang dengan teori yang benar dan bisa juga dengan simptom apa ya saya katakan di sini adalah tuina keluarga. Tuina keluarga itu ya tuina kegawat daruratan. Ketika di dalam keluarga kita itu terjadi insiden. Nah di situ semua orang bisa melakukan tanpa ngerti teorinya ini sakit apa ya yang penting saya sakit kepala ya sudah saya tuina sini di kepala kan sudah ada teorinya yang gampang ya itu boleh saja tapi itu belum mencakup sindromnya baru mencakup ke pertolongan pertama atau gawat darurat itu seperti itu. Ada lagi mungkin sudah paham ya Pak siapa tadi Pak Jos ya Ya. Nah, Pak Jos ya. Bu. Bagus itu Pak. Jadi itu lunsi ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak melakukan tindakan setelah Vincent, kita kumpulkan data ini. Oh, Bapak punya kesimpulan. Itu namanya Vincent. Dan ketika Bapak melakukan entah itu dengan pemijatan, entah itu dengan mungkin misalkan dengan tenaga dalam, nah itu namanya lunsi gitu ya. Bedanya
dasarnya itu di situ. Jadi kita mempunyai dasar, bukan cuman apa ya, pokoknya ketemu penyakit tembak di sini selesai. Nah itu kita nggak pintar-pintar. Kalau kemarin kita dengan cepat itu sudah bisa, ya sekarang mulai belajar untuk mengenal dengan dasar teori gitu. Itu kan menjadi bagus. Seperti saya dulu juga itu main labrak. Tapi ketika saya melihat bahwa kalau saya belajar kok lebih bagus ya, mulailah saya belajar begitu. Ya mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat. Jadi yang awalnya itu cuman pokoknya yang penting tak pijat, kemungkinan sudah begitu aja, sudah tak pegang aja sudah sembuh kok. Nah, tapi kan kita juga ada dasarnya. Kalau TCM ini kan dasarnya itu pasti bisa sebagai teori yang sama, tidak. Jadi bisa diajarkan secara ilmiah atau tesis. Jadi sama, teorinya sama. Yang beda adalah kita mau melakukan dengan terapi apa. Nah, mungkin teman ya. Bu, Ibu ada contoh ininya nggak Bu? Kalau misalnya kita bisa mencatat itu semua, artinya begitu pasien datang kita bisa mencatat. Nanti itu di LDK ya, masih jauh gitu. Makanya saya bilang, saya itu gini Pak, saya sebenarnya bukan saya atau pinter atau sok pinter enggak. Karena saya itu cuma kasihan apa? Kasihan ketika saya dulu belajar, saya kan sama Cinta saya kan selalu diajarin bahwa kamu tuh harus paham, bukan apa ya, bukan hafal, tapi paham. Masalah hafal itu adalah waktu yang menentukan kemauan, dan itu seperti itu. Jadi semua itu dipahami, dia tidak lupa, kayak gitu ya. Jadi kita dari awal kita urutin. Makanya saya tidak sayang-sayang saya bagi ilmu ini. Padahal kalau untuk Tuina sebenarnya tinggal LSK Sintek, saya anggap yang tahu sedikit di apa itu namanya di bahas cepat tentang akupunktur selesai. Tetapi saya itu kasihannya apa? Nanti lama-lama ilmu TCM ini jadi mengerucut. Jadi taunya pokoknya nggak bisa membedakan antara simptom dan sindrom. Nah itu kan padahal itu sangat penting ya ketika karena itu keberhasilan praktek klinis itu ya. Dan itu seperti itu. Dan saya dulu juga dipesan jangan sampai kita itu membelokkan orang gitu ya. Jadi tidak sampai apalagi wusing ya. Wusing itu nanti minta tolong untuk benar-benar diperhatikan karena kalau kesalahan kita menentukan titik atau kita salah menentukan cara kita mencari apa itu namanya untuk Fu atau untuk Sie, nah di situ satu salah semua. Nah itu akan resikonya apa ya? Resikonya tidak sembuh kan gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tolong dipahami banget dari awal kan kita makanya saya pakai Zoom. Karena kalau kita cuma kita pakai diskusi itu mati ya, diskusi saya tulis saya rekaman tidak ada hasilnya. Tetapi kalau begini kan kalau tidak paham harapan saya langsung bisa tanya. Ya bukan saya ini ya, tapi yang penting kan kita bisa berbagi. Nanti kan ada teman-teman semua yang sudah ahli nanti bisa ikut membantu. Jadi maksudnya kita belajar bareng dan sharing-sharing bareng. Ya mudah-mudahan ilmu kita di pengobatan itu akan apa itu namanya barokah. Nah ini kan yang dimaksud ini manifestasi. Nah, kan asma itu bisa sebagai sindrom ya, sindrom angin dingin bisa. Ini kalau orang yang nggak kuat di pegunungan, sindrom mana? Ini ada kalau tidak sumpah, itu biasanya kalau sindrom panas ini biasanya berhubungan dengan debu, dengan kondisi lingkungan yang kotor. Nah ini biasanya orangnya mengi atau sindrom dahak panas.
Dahak di sini kan karena tertutupnya paru-paru, karena ada reak atau adanya jinggik atau cairan yang sifatnya keruh. Sindrom dahak dingin, sindrom angin dahak, bisa disebabkan angin menyebabkan dahak. Nah, inilah yang dimaksud yang saya katakan tadi. Kita mengobati asma itu harus berdasarkan sindromnya. Nah, sindromnya apa? Nah, dari tanda dan gejala dan yang kita tanyakan, kalau orangnya umpama dia tiba-tiba datang tanpa dia bercerita, kan kita tidak tahu. Dia juga mungkin bisa lupa, oh habis dari kepergian dari gunung, tiba-tiba asmanya kambuh. Nah, kan tersebutnya apa? Itu namanya kita dengan sindrom. Tetapi ketika dia misalkan sindrom dingin misalkan ya, kita tolong dulu misalkan lah itu kita menolongnya dengan dasar simptom gitu. Kalau nggak bisa nafas, ya itu kita tolong dulu pernafasannya. Nah, itu simptom. Nah, setelah kita selesaikan masalah utama, kita masuk ke kita pelajari sindromnya dari klien kita. Jadi menderita asma itu kadang-kadang juga karena emosi. Itu bisa kesel, capek, gitu. Itu bisa juga. Jadi asma ini memang istimewa. Jadi terkadang hanya dengan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba sudah enakan. Dengan kita deketin, kita pegang, kita tanya-tanya, tiba-tiba sudah, oh saya sudah lega. Karena asma ini sebenarnya kalau keluhan dengan asma itu jarang. Ya mungkin ada mungkin ya. Tapi saya katakan jarang bisa disembuhkan karena ketika datang terdeteksi dari asma, ya langsung terjadi kambuh. Tapi ketika dia jauh dari terdeteksi, hatinya happy, gembira, kadang-kadang ketika dia diajak ke apa itu namanya ke gunung atau apa, oh nggak kambuh gitu juga. Karena asma ini kadang-kadang terutama pada dahak ya, gangguan dahak itu biasanya kalau dia happy biasanya nggak muncul, tapi ketika dia unhappy dia bisa esek itu suaranya hilang. Nah itu kan gitu. Jadi bisa kita kok suaranya hilang, langsung kita ketik ke titik daerah yang membebaskan suara. Otomatis di daerah tenggorokan, di balik telinga atau di titik hidung atau itu di situ bisa kita lakukan telinga juga, itu untuk pertolongan pertamanya. Ini kan ada jadi ini pada PPD marah, kan? Mengapa penyebab penyakit dalam. Nah, padahal marah ini biasanya kan berhubungan dengan liver. Nih, tetapi bisa juga karena limfanya lemah, kan? Lemahnya apa? Limpa enggak terlalu lembab, ya kan? Terlalu lembab tidak bisa mengikuti paru. Akhirnya dia biasanya orang yang ngempet itu tahu nggak ngempet? Kesel gitu loh. Misalkan orang ini kok bisa dikasih tahu nggak paham-paham kan nyesek. Nah itu biasanya kalau orang Jawa bilangnya esek. Yaitu kan orang esek karena emosi. Terus Ngempet tuh mendem jero ya Bu. Nah itu betul ya, itu mendem jero. Wah itu ya betul, itu pasti beda orang Jawa. Orang Jawa tuh kesel banget ini, ditagih utangnya kok nggak bayar-bayar misalkan. Ini sampai kita juga di Padang aku ya duit kok ya, misalkan kesel atau misalkan sudah dikasih misalnya dikasih kelonggaran masih bagaimana, pokoknya bikin kita itu kesel atau orang pokoknya menyebalkan ya, hubungan dengan menyebalkan. Terus nanti ngempet lama-lama itu gitu ya, biasanya berdahak. Setelah berdahak ini dahak dingin ya, biasanya dahak dingin kalau yang ngempet ini dahaknya dingin. Sindromnya juga dingin, gitu. Nah itu
esek habis warna gitu loh, habis kayak orang habis ngomong terus gitu. Tapi kalau ngomong terus itu kan cenderungnya panas. Tapi kalau esek itu cenderungnya dingin gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang begini itu tidak didapatkan dalam teori. Ya itu nanti kita bicaranya itu dengan alam, makanya nanti adanya kita pelajari masalah chi, ya kan? Itu seperti itu. Atau mungkin sama suaminya tuh ditinggal pergi terus, ngempet sampai kesel, diomongin kagak. Aduh, udah deh pokoknya seperti itu. Itu sindromnya sindrom dingin. Nah, nah, kita memasuki dasar identifikasi ya. Nah, ini ada pada ini menurut saya ya, karena saya banyak berhubungan dengan orang yang ngempet-ngempet terus terang. Itu saya sampai kadang-kadang bingung. Nah ini orang sakitnya apa? Kok nggak sesek tapi nggak sembuh-sembuh? Akhirnya saya berpikir, oh mungkin dia esek, ya. Esek itu nyesek. Nah ini pada saat tidak kambuh ya. Kalau happy tidak kambuh. Padahal sebenarnya tetap aja orangnya asma, gitu ya. Nah saya kenapa kok sering tidak terlalu apa ya perhatian sama asma, karena berhubungan dengan ketika saya masih praktek itu dengan lahiran kalau ibunya itu kena asma, nah ini resiko bagi saya, resiko tinggi karena saya harus menyelamatkan dua nyawa antara nyawanya si ibunya dan bayinya. Nah di sini kadang-kadang ada beberapa bidan itu tidak perhatian, tidak pernah dipikirkan kok dia diem gitu ya, kayak apa ya, kayak orang sedih kayak gitu kan. Kita juga harus lihat nanti efeknya kenapa sih, bagaimana ya. Makanya saya sering kalau orang yang datang ke klinik saya kondisinya itu kok apa ya, kok dia diem kayak sedih, wah saya gali, saya nomor satu gali sampai perawatan sampai mau lahiran itu saya gali terus. Ketika dia belum happy ya tetap saya cari karena saya takut ketika mau lahiran nanti nafasnya pendek. Nah resikonya terjadi persalinan macet. Kalau persalinan macet otomatis resiko siapa? Resiko nomor satu, bayinya bisa aspeksia kan gitu ya, kan nafas. Ibunya resikonya apa? Bisa meninggal karena putus nafasnya. Nah makanya asma ini ketika kita ketemu sama klien dengan keluhan asma, mohon benar-benar diperhatikan. Ibu, Bapak, kalau asma tolong ya benar-benar perhatian. Kesininya itu kalau bisa rutin. Nah misalkan kan gitu, kita sarankan untuk rutin untuk di Wina. Nah ketika dia happy, ketika longgar dadanya, nah kan tidak terjadi sesak nafas lagi. Nah ini baru kita agak aman. Tapi kita selalu berpikir bahwa pada saat tidak kambuh pun limpa dan paru lemah asma itu. Ya, ingat, limpa dan parunya lemah. Nah, dan ginjal lemah juga karena tidak mampu untuk menghidupi dari kayu seperti itu, kering kerontang, yang ginjal kurang. Pokoknya urusan asma itu pasti berhubungan dengan limpa, paru, ginjal dan jantung. Sebenarnya jantung juga ya, tetapi nggak terlalu terpengaruh. Tapi yang terpenting kita harus lakukan tonifikasi ya. Nah, kita selalu harus hitung-hitungan. Limpa itu jangan sampai lemah. Limpa itu harus panas, harus hangat. Karena limpa ini paling tidak suka dengan kondisi yang lembab, kurang Qi, gitu.
Ya, mungkin itu ya, kita melanjutkan lagi dasar identifikasi STEM. Nah, STEM itu kan imun ya. Nah, kita untuk menentukan ini kita pelajari yin yang dan wuxing. Nah, ini paling penting banget ya. Yin yang wuxing. Yin yang wuxing itu saya anggap suatu dasar yang benar-benar tidak boleh kita lewatkan. Menurut dasar teori dasar dalam BPM, yin yang wuxing, hanya menyembuhkan simptom sakit nyeri, kepala diobati, cari kepala diobati area kepala, nyeri kaki diobati kaki. Itu kan penterapis, biasanya terapis sifatnya gampang, otak mikir. Asal ini merupakan keberhasilan seorang terapis kalau dia menjadi seorang ahli BPM yang benar, the man of analysis. Jadi menjadi seorang yang berdasarkan analisa untuk dasar penentuan sindrom. Jadi bukan belajar lagi, bukan memakai lagi simptom. Caranya apa? Siapa yang dianggap sebagai the man of analysis? Itu adalah menguasai 4 dasar diagnosa, simptom, dan sindrom. Ini dikuasai. Ini kan ada 4 dasar diagnosa yang tadi dibilang sama Pak Jos. Tadi dibilangkan mengumpulkan data-data, mengamati gerak-geriknya, seninya, mukanya, wajahnya, kita amati gerak-geriknya, kesimetrisannya. Nah, itu masuk di pengamatan, terus nanti kita juga masuk ke menghidu atau mencium, ada bau apa yang misalkan orangnya diabetes, berarti pasti keringatnya bau, kakinya bau. Nah, itu kan kita sudah berpikir jangan-jangan orangnya diabetes. Nah, kan gitu. Itu seperti itu. Kemudian dari data-data pengamatan dan penghidup kita tambahkan dengan kita melakukan tanya jawab. Nah, itu kita anamnesa. Nah, kemudian kita juga kita raba nadinya, nanti menunjukkan, nanti harus sinkron antara pengamatan lidah dan perabaan nadi. Nah, itu harus dasarnya harus sama. Kalau nggak sama, ya berarti belum benar, entah yang salah di pengamatan ataukah entah yang salah di psiek atau perabaan. Nah, nanti di sini akan mendapatkan suatu diagnosa. Atau nanti tadi keluarnya pertama apa, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan, kita raba, dan nanti kita mendapatkan diagnosa atau penilaian akhir terhadap gangguan klien. Kemudian kita uji penyakit itu untuk menemukan penemuan baru tentang penyakitnya. Kita kumpulkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga. Ya kalau saya biasanya kalau orang yang sakit itu saya sarankan, saya selalu tanya dan tegas di depan. Jadi saya tanyakan begini, Anda mau disembuhkan cuma sampai ke penyakit yang dirasakan atau mau sembuh tuntas? Jadi kalau sembuh tuntas berarti harus mengambil sesi. Tetapi kalau dia hanya, enggak, saya cukup sakit saja, ya sudah, kita pakai dasar simptom. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan pasien. Ketika pasien itu datang, itu kan ada berbagai macam kondisinya. Mungkin teman-teman yang terapi sudah merasakan ya, sudah merasakan kondisi pasien, mungkin kondisi pasien stroke, sudah berobat kemana-mana, duitnya sudah habis, bahkan rumah sudah kejual, itu banyak terjadi. Nah kalau masuk ke kita lagi, masuk ke dalam sesi pengobatan sampai tuntas, siap nggak keuangannya? Memang di depan harus kita
tanyain dulu, kita bikin kesepakatan. Tuh, ya dasar dari kesepakatan itu kan hati nurani ketemu hati nurani antara penerapis dan antara pasien. Itu seperti itu. Dan ini penting sekali. Kenapa? Kita tidak bisa maksakan lah. Kalau misalkan kita sudah bisa enak artinya nggak nyeri, tapi masih ini itu ya, ya nanti kapan-kapan jadi kalau dirasakan sakit lagi datang. Tapi sebenarnya ini harusnya tindakannya itu harusnya apa sampai penyakitnya sembuh. Nah, monggo, tapi terserah kita tidak bisa memaksakan kemauan dari saksi. Nah, yin yang dalam Bu Sri, halo ya, monggo. ya, Halo. mau yang sebelumnya Bu. Layar sebelumnya Bu. Oh, Layar sebelumnya Bu. nih, ya. Mana? Nah, itu artinya kalau penerapan itu dengan ahli PCM itu ternyata meningkat ya Bu ya. Jadi dari penerapis ke ahli PCM gitu ya Bu ya. Maksudnya kan Atau berbeda Bu? Gini loh, maksudnya itu kan saya itu cuma mengandaikan kebanyakan penerapis gitu loh, bukan penerapis orangnya begini, bukan. Ini kan materi kan banyak. Jadi kan maksudnya itu saya cuma menggampangkan orang itu berpikir bahwa kalau penerapis rata-rata itu kan yang penting sudahlah tusuk atau langsung pijit atau langsung apa kita aliri tenaga dalam misalkan begitu, itu kan mereka hanya melihat area mana sakit kan gitu ya, kebanyakan kan gitu maksudnya. Nah, seorang penerapis itu kalau cuma biasanya itu hanya menyembuhkan simptom, misalkan sakit kepala, labrak kepala, sakit kaki, labrak kakinya, dan seperti itu. Oh, sakit perut, lambung misalkan, ya sudah ditusuk bagian lambungnya. Itu kan tidak menyembuhkan secara tuntas gitu. Nah, kalau penerapis itu mau jadi orang yang pintar, ya itu menjadilah seorang ahli TCM. Karena kalau TCM, kenapa saya berpikir tentang TCM? Bukan kok pengobatan pijat Jawa misalkan, atau pelarisan leluhur Jawa misalkan, bukan begitu. Maksudnya apa? Karena TCM itu terstruktur. Jadi sama, ketika si A mengajarkan, intinya sama dengan si B. Yang si B, si C, D, E, F, Z sama gitu loh, maksud saya begitu. Jadi ilmiah, walaupun belum diyakinin sebenarnya seperti apa tuh meridian itu. Nah, kita kan juga nggak tahu gitu loh. Seperti apa belum. Tetapi kenyataannya secara ilmiah itu ada, dan semua itu apa bisa ilmiah, bisa ditesiskan dan diterima di medis. Bahkan sekarang Tuina ini juga masuk ke universitas gitu ya. Universitas kalau di mana di Cina sana kan di Chengdu ya, itu yang pertama kali di Tuina gitu kan. Tentu ya Universitas Tentu, ya itu juga termasuk ya masuk di rumah sakit gitu. Jadi mereka pengobatan PCM itu juga masuk secara medis dan holistik. Kalau di Indonesia ya mulai dan kalau Tuina ini memang yang memperkenalkan itu di Nalanda ya, di itu ya yayasannya ya itu ya. Ya pembawanya dulu kan Bapak Dr. Willy Paris ya. Jadi maksudnya kalau dan ini dasarnya PTM gitu. Dasar PTM mau jadi ahli PTM yang benar, makanya disebut the man of analysis, bukan penerapis lagi. Kalau penerapis itu ya penerapis ada juga yang menerapkan ini ya sudah pinter-pinter, tapi sudah bukan namanya dia sudah menjadi seorang yang beranalisa gitu. Kalau penerapis biasanya tetap yang dilakukan ke arah simptom.
Nah, ini ahli terapi TCM ini harus menguasai 4 dasar diagnosa. Nah, kan 4. Jadi sama membedakan antara simptom dan sindrom. Simptom itu gejala, sindrom itu kumpulan semuanya, itu menentukan sindromnya. Itu seperti itu. Penilaian akhir terhadap sakit. Nah, di sini kan penyakit ini sifatnya apa? Nanti setelah dikumpulkan data-data ini, akhirnya kan mendapatkan penilaian. Kita bisa menilai penilaian akhirnya terhadap sakit. Oh, dia sindrom dingin. Oh, dia sindrom panas. Oh, penyakitnya sudah apa itu lama. Dia berarti kondisinya sudah sudah lemah atau masih kuat, ya, kan? Baru seperti itu. Oh, baru, misalkan piau. Oh, sudah masuk ke organ dalam, ditekan lepas terasa enak. Oh, ini sudah masuk ke sudah bukan di meridian lagi, tetapi di organ. Jadi seperti itu. Nanti itu untuk dasar sindrom. Dasar sindrom itu 8 kaidah atau ya ini yang menegakkan pada dasar diagnosa. Nanti juga menegakkan. Nanti kesimpulannya di Pagang atau 8 kaidah. Kaidah yin yang, kaidah Piauli, Pandrel, sama Sise. Itu seperti itu. Mungkin begitu. Kita belajar itu juga ya, Bu. Oh iya, makanya makanya kan saya bilang, saya nggak mau yang teman-teman itu ketika nanti ternyata kepengen uji pom, lari-larinya baru tahu apa itu namanya tuinannya doang. Kesininya ketika ditanyain pusing yang bagaimana, yin yang bagaimana, yin yang itu apa. Kalau yin yang semua orang tahu, tetapi yang terutama itu gimana gitu loh. Nah, yin yang ini tuh nantinya itu berhubungan dengan pusing. Dan ini ketika saya beberapa melihat kepelatihan yang mereka itu masuk sudah punya sertifikat apa itu namanya lokal akupunktur. Ketika saya tanyain nggak ngerti, ya saya sih cuma bercanda-canda kan, ketika saya ya sudah, berarti mungkin lupa kali ya, karena teori yin yang sama pusing ini kalau menurut saya tidak bisa dipisahkan. Jadi saya pengen teman-teman ini terutama yang pemula, maksudnya kan belum terkontaminasi, istilahnya itu terkontaminasi dengan pemahaman lain itu loh. Maksudnya kan ada yang sudah belajar di sini, yang ininya nggak dikasih, jadinya kok saya nggak paham ini, kok nggak ngerti banyak. Karena yin yang rata-rata menjelaskan yang saya rangkum ya dari beberapa yang belajar sama saya itu, saya tanyain nggak ngerti gitu. Ketika nggak ngerti ya saya kasih tahu, karena saya wajib untuk memberitahu dasar dari TCM itu seperti apa. Ya sebatas saya tahu, kalau saya mendapat pertanyaan yang saya tidak tahu ya saya berusaha untuk tahu, karena bagi saya dengan saya mengajar berarti kalau saya nggak tahu saya harus mencari, berarti itu suatu ilmu yang baru. Makanya saya tidak ngeman-ngeman ilmu, ngapain ngeman-ngeman, saya lebih baik sedekah duluan daripada orang lain. Kalau prinsip saya seperti itu, yang mudah-mudahan ilmu kita itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Nantinya juga teman-teman yang walaupun sedikit nggak apa-apa, saya kok ingat ini, kok saya ingat dulu kata begini, sampaikan lagi ke temannya, monggo silakan. Saya lebih tenang kalau yang belajar itu lebih saya,
saya senang sekali, saya bangga bahwa saya bisa memberikan peta untuk belajar PCM. Sederhana saja saya kepinginan saya. Gitu. Monggo yang apa? Yang mau bertanya nggak apa-apa, kita satu poin-poin gitu loh, nggak harus selesai gitu maksudnya. Kan saya sudah kasih Zoom saya adakan itu setiap minggu. Itu mana yang mau ngasih Zoom setiap minggu walaupun pesertanya cuma berapa? Ya, di sini saya hanya pengen pokoknya saya pengen meluruskan pemahaman-pemahaman yang menurut saya masih perlu biar orang dalam hal menerapi orang, mengobati orang gitu tidak salah. Apalagi yang masih pemula. Pemula itu kan masih bersih, belum dijejali macam-macam. Oh ini itu ya. Nah nanti setelah memahami benar yang dimaksud dengan TPM itu seperti apa gambarannya, nah nanti kan banyak orang yang pinter-pinter. Nah nanti silakan kalau melakukan perbandingan itu seperti itu. Ya, Iya. izin tanya Bu Sri. Ye, monggo. Ini karena sudah menjelang jam 10, ini saya tanya satu saja lah untuk closing. Saya mau tanya, itu ada istilah lain lagi, yaitu etiologi. Nah, etiologi itu gimana itu Bu? Itu kan katanya mendeteksi dari akar masalah, apakah sama dengan ini atau ini turunan dari ini atau gimana yang dimaksud etiologi itu? Etiologi ya, etiologi itu kan perjalanan ya, etiologi perjalanan tentang etiologi atau patofisiologi. Jadi etiologi itu kan akar dari perjalanannya apa kita menentukan penyakit kita itu kan namanya kan etiologi perjalanan penyakit etiologi. Jadi awalnya kita ya dari awalnya kita cara pandang kita gitu ya, cara pandang kita ketika ada klien yaitu kita harus tahu kan ya dari mana tiba-tiba sakit kan nggak mungkin karena makanan, mungkin karena diet, mungkin karena perjalanan malam, mungkin karena suka begadang kan gitu ya. Dari situ kan kita bisa etiologi perjalanannya kan kita perjalanan penyakit itu dari mana, ada penyebabnya apa ya, penyebab dari dalam, penyebab dari dalam itu kalau di medis nggak ada ya, kalau di TCM itu ada penyebab dari dalam, kalau dari luar medis ada dari luar. Oke, tapi kalau di penyebab dari dalam itu kan rasa marah, ya kan, rasa takut, khawatir, yang di apa itu karena ketakutan banget, mungkin karena korupsi ya. Nah, saya pernah punya pasien ada korupsi, ketakutan, jadi nggak bisa tidur, jadi apa takikardi. Dan ketika ke dokter, oh bapak takikardi, tetapi tadi ngos-ngosan, ngap-ngapan, pokoknya nggak enak jantungnya. Diobatin, dikasih amphotericin, dikasih ini, tambah nggak bisa tidur. Ketika ketemu sama saya ngobrol doang. Ketika ngobrol Pak, kalau mau sembuh itu tidur. Saya tuh insya Allah amanah sama saya. Gitu. Nah, saya jelaskan gini-gini, coba deh. Kenapa Bapak sampai seperti itu? Oh, dia bercerita, oh ya terima kasih. Bukan saya untuk menyebarluaskan bahwa itu, tetapi kita jadi ketemu apa? Nah, etiologi perjalanan penyakitnya. Jadi karena dia itu memakai duit masyarakat, nah akhirnya takut. Nah, dengar suara mobil polisi atau apa, pikirannya mau ke dia sampai ngumpet sampai paranoid ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan etiologi atau perjalanan dan etiologi dan patofisiologi penyakit. Mungkin malam ini kita mau lanjut atau mau kita selesaikan dulu. Kalau ini teori ya, jenjang dalam buku dan matching. Nah, ini sudah apa? Sudah baku.
Ya, ini ingat ini, yin yang sejangki xiao tao zhi. Yin yang adalah hukum alam. Hukum alam itu mutlak. Jadi pokoknya ya itu, nggak usah dibantah. Manusia, sanksi, segala sesuatu mengikuti hukum alam. Jadi kan ini saking pinternya ini ya, yang membuat buku ya, yang membuat itu seperti itu. Jadi segala sesuatu berubah mengikuti hukum tersebut. Ini kan segala sesuatu lahir dan lenyap ini nanti kan dalam teori Lusin menghidupi zaman batasi. Ya, suatu keajaiban berasa di dalamnya ya, sama seperti penyakit dari dalam kekuatan. Ini kan pengobatan ini yang paling penting. Menteri pengobatan harus mengikuti hukum tersebut. Jadi ini hukum dari yang ada di dalam buku Mensing ini saya ambil di bukunya itu ya yang Mensing itu ya, Swen gitu. Ada ini saya. Nah ini sebagai dasar bahwa kita hukum itu ya hukum, tidak usah dibantah. Ini sudah kaidahnya sudah ditentukan dari zaman dulu para penulis dari buku PTN. Ini, nah, tadi yang hasil dari buku tadi diterjemahkan ke dalam ini secara cara ini ya, jabarkan gitu ya. Jadi di sini. Ini adalah segala sesuatu yang berada dalam alam semesta dibentuk, dilahirkan, bergerak, berkembang, berubah karena dorongan atau bimbingan dua aspek yang berlawanan atau yin yang. Teori yin yang sudah tahu semua ya. Teori yin yang saling berlawanan. Saling berlawanan laki, perempuan, panas, dingin ya, gelap, terang. Yin yang saling mengandalkan. Saling mengandalkan artinya kalau tidak ada yang satu ya artinya tidak bisa. Tapi ini banyak ini sudah paham lah. Ini yang saling membutuhkan. Ini antara apa? Ya kalau yang ini antara materi dan organ ini. Ini ya, ini ada masuk ke organ ini. Jadi tidak bisa di apa itu pokoknya harus ada. Yang yin membutuhkan yangnya membutuhkan yin. Terjadi pergeseran antara yin dan yang. Ini terjadi pada konsumsi. Nah, ini kalau ini terjadi pergeseran itu konsumsi yin atau konsumsi yang. Semua kalau saya ilustrasikan itu di 50-50. Kita gambarkan yin-nya 50, yang-nya 50. Ketika konsumsi yang naik, berarti yin-nya turun. Ketika naik lagi, ini turun lagi. Ketika naik lagi, konsumsi yang-nya lama-lama habis sama dengan 0 poin. Gitu. Jadi dalam hal kita melakukan pengobatan, kita harus berpikir 50 ini mau bawa kita kemana. Ketika konsumsi yang 50, yin 50, terus terjadi pemakaian yang 10, kita harus berpikir, wah sudah berkurang 10, padahal harus 50, berarti harus yin-nya harus segera ditonifikasi. Yin yang dapat berubah dari satu pihak ke pihak lawannya. Nah, ini bisa ya tadi berhubungan dengan suhu atau panas ketika orang dalam kondisi aktif. Nah di sini ada yang mau bertanya. Kalau yang gampang-gampang nggak usah tanya. Sudah pada paham. Sudah jauh. Ini pasti. Kira-kira gimana nih, Yin Yang? Bagaimana? Oh, oke. Boleh. Kita gimana Pak Sigit? Kita fokus sampai ke Yin Yang? Ya, kita sudahi di sini dulu, Bu. Minggu depan kita lanjut lagi karena udah besok minggu depan kita lanjutkan ini ya materi yang ini ya, yang saling berlawanan mengandalkan. Ini penting ya, apalagi yang ini nih. Ini saya ini penting ini.
Ini penting banget. Dua materi ini. Jadi ya, yang 4 sama yang 5. Jadi mungkin untuk malam hari ini kita tutup dulu ya. Kita masuk ke minggu depan. Kita sekilas nanti kita ulangi lagi masalah teori yin yang. Ini penting banget. Biar kita Recordingnya paham. ditunggu ya Bu, untuk Iya. yang kemarin sama hari ini di grup Telegram. Ya nanti kalau Telegram itu pokoknya saya kasih itu ikutin anak saya ya. Jadi kan yang kasih link kan dari anak saya. Jadi nanti kalau biasanya pokoknya habis dia longgar saya minta zoom. Tapi pasti ya, pasti kalau hari soalnya sudah saya atur. Jadi kalau geser sayanya yang ngatur. Jadi waktu dan jamnya kita sama. Kita apa? Kita setujui bersama ya malam Sabtu ya. Jadi nggak usah sih ini jangan masih perjalanan dan soalnya nanti kalau ini kan saya nggak apa nggak yang penting itu kan peran aktifnya teman-teman. Kalau teori mah nanti kan ini sudah dibagikan ya. Ya mungkin begitu dulu ya teman-teman semua. Mungkin ada salah kata atau kekhilafan saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu kita barokah, kita belajar bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Sri. Ya, sama-sama sampai ketemu minggu depan ya, teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan nggak ada pada apa keterlambatan lagi. Monggo saya N ya. Selamat malam teman-teman.